Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Setelah beberapa review sebelumnya selalu membawakan buku-buku berbau filsafat atau juga buku-buku tentang berpikir kritis tentang suatu keadaan. Kali ini aku ingin mereview sebuah buku bergenre novel, lebih tepatnya novel romantis, berkisah tentang cinta dari lelaki yang dari bangsa naga dan perempuan dari bangsa burung Garuda. Bukunya ini karya Chandra Malik yang berjudul Mustika Naga, terbitan KPG. Di bagian samping juga ada penulis, judul buku, dan penerbitnya. Di bagian belakang ada sinopsis dari bukunya. Sebuah novel terbitan KPG, Kepustakaan Populer Gramedia. Bisa dilihat bagian depan, desainnya ini ada seorang lelaki yang kayak bertapa dengan ada di dalam dirinya keluar seekor naga dengan sayap Garuda dan juga gambar Garuda. Nah, untuk harga bukunya ini sekitar harga 60 sampai 65 ribu, atau mungkin ada yang jual 70.000 di situs belanja online, karena ini kemarin aku beli bonus dari seri Filsafat Heidegger dan ini bonusnya. Nah, kita lihat dalam bukunya, cetakan pertama Juli 2015, sudah 5 tahun yang lalu, dan untuk tebal bukunya 194 halaman dengan ukuran buku 13,5 kali 20 cm. Segini ukurannya dan tebalnya seginilah tebalnya. Dan untuk daftar isinya bisa dilihat. Nah, untuk isi dari buku Mustika Naga karya Chandra Malik atau Gus Chandra Malik mengisahkan seorang lelaki yang bernama Saka atau nama lengkapnya Sarpayatna Taksaka dari bangsa naga, yang mencari mustika naga. Nah, mustika naga ini dibawa seorang perempuan yang bernama Tarkeisa Gaganeswara Garudeya atau biasa dipanggil Keisa dari bangsa naga. Nah, kalau diceritakan di akhir bukunya, kalau mustika naga itu hampir mustahil jika dipegang seorang lelaki saja. Mustika naga biasanya dipegang oleh seorang perempuan, dan perempuan ini yang bernama Keisa. Makanya si Saka dari bangsa naga membutuhkan Keisa untuk menjadi pendamping hidupnya. Tetapi di akhir bukunya, mereka berdua ini, si Saka dan Keisa, tidak bisa disatukan karena ibu mereka saling kenal ketika masih muda. Kenal karena berebut satu laki-laki yang bernama Umar, yang akhirnya menikah dengan ibu Saka, si Biung siapa gitu, lupa namanya. Nah, si Padmi ini dendam karena kehilangan Umar, dan si ibunya si Saka ini dendam kepada Padmi karena pernah membawa lari sebelum menikah dengan si Biung ini, membawa lari si Umar, tetapi akhirnya bisa kembali lagi ke pelukan si Biungnya Saka ini. Nah, dendam ibu ini, kedua ibu ini masih tersulut sampai sekarang, dan korbannya adalah anaknya sendiri yang tidak mereka setujui untuk nikah. Saka yang mengaku dirinya keturunan dari naga, dan Keisa yang dianggapnya sebagai bangsa Kaga atau bangsa
bangsa Garuda. Di buku ini nanti dijelaskan bagaimana asal nama dari si Keisa sampai bisa dijuluki sebagai atau mendapat nama dari ibunya Terkeisa Gaganeswara Garudeya. Nah, nanti diceritakan di buku ini bagaimana ceritanya ia mendapatkan nama ini. Nah, setelah pertemuan mereka berdua di Jepang dan juga Jakarta, hubungan mereka semakin intens dalam memadu cinta atau memadu asmara. Si Saka yang mengelilingi Nusantara dengan menemui beberapa tokoh untuk menemukan puzzle dalam hidup yang diwariskan dari ayah. Ketika itu ayahnya memiliki misi menjemput keris Sabu Inten, dan bukannya ketemu malah ayahnya justru menghilang. Nah, kerisnya ini yang bernama Nagasasra atau Nagasasra diwariskan kepada Saka dan akhirnya meneruskan misi yang dibawa oleh ayahnya dan ingin menemukan Sabu Inten atau keris Sabu Inten. Dari petualangan Saka ini ia mendapat beberapa kayak jimat sakral dari beberapa tokoh yang ia temui di Nusantara, mulai dari cincin, terus Garuda, gambar Garuda atau naga gitu di dada kirinya, terus mendapat tato dari Mentawai, dari seorang kayak tokoh gitu di Mentawai. Nah, dalam perjalanannya di buku ini di Nusantara dalam mencari keris Sabu Inten cukup rumit banget, sama dengan perjalanan kisah cintanya dari Saka. Ia bertemu dengan Keisa, dan sebelum bertemu dengan Keisa sang Garuda, ia bertemu dengan Akasya, seorang perempuan yang menurutnya dari bangsa singa karena ia melihat singa dalam diri Akasya. Nah, ternyata dua perempuan yang ia cintai ini adalah kakak adik. Si Keisa adalah kakaknya dan Akasya adalah adiknya, tapi beda ibu satu ayah gitu. Ada lagi satu laki-laki yang menjadi saudara mereka. Kalau di Jawa biasa disebut Sandang Kapit Pancuran. Nah, dari pertemuan mereka berdua, karena si Teja adik laki-lakinya ini tidak ketemu, dari pertemuan Akasya, Saka, dan Keisa, dan juga ibunya dari si Keisa, si Padmi. Nah, pertemuan mereka di sebuah hotel di daerah Ubud, Bali. Nah, di sana si Akasya memberikan sebuah keris. Sebelum kerisnya diberikan ke Keisa, Akasya memberitahu bahwasanya keris ini pemberian dari ayahnya yang bernama Utomo. Dalam ceritanya dulu, si Utomo ini berjanji kepada Umar untuk bertemu memberikan keris Sabu Inten, karena si ayahnya si Umar, ayahnya si Saka ini sudah memiliki keris Nagasasra dan ingin menjadikan dua keris ini dalam satu pemilik yang namanya Pak Umar. Nama lengkapnya lupa aku namanya lengkapnya siapa, Pak Umar siapa. Tapi di akhir cerita menurut aku di akhir cerita ini masih kayak belum clear gitu loh, akhirnya nikah atau enggak gitu. Kalau nggak salah di buku ini tidak diceritakan. Yang diceritakan ketika itu ibunya si Padmi ini tidak merestui hubungan mereka, tetapi si Keisa ini memberontak dengan lebih memilih si Saka. Tapi tidak diceritakan nikah enggaknya gitu loh, paham kan maksudku? Nah, selain romansa cinta yang rumit dari Saka dan juga Keisa dan keluarga besarnya, buku ini mengisahkan atau bercerita tentang sejarah Pulau Jawa, peminjaman dari
Sabdo Palon ketika itu meminjamkan Jawa kepada Syekh Subakir dengan Kiai Semar, dan Sabdo Palon itu pindah ke Pulau Bali. Gitu yang aku tangkap di buku ini. Nah, perjanjian itu berakad 500 tahun, dan menurut buku ini saat ini sudah 500 tahun. Nah, ini adalah waktu-waktu yang genting ketika Sabdo Palon meminta janjinya ditepati ketika 500 tahun setelah usai dia akan kembali ke Pulau Jawa. Dan ada beberapa ciri-ciri bahwasanya sekarang itu sudah waktunya Sabdo Palon kembali. Mulai dari di Istana Negara mengaji dengan kayak logat bahasa Jawa, dan itu lagi ada pelengseran Orde Baru, pelengseran Pak Soeharto di tahun Orde Baru. Itu salah satu tanda-tanda Sabdo Palon ingin kembali ke Pulau Jawa dan mengembalikan ajaran tanah Jawa yang semula, ajaran kejawen atau ajaran Sundayana. Selain bercerita tentang Pulau Jawa dan pertemuan Sabdo Palon, Syekh Subakir dan Kiai Semar, buku ini juga bercerita tentang tokoh-tokoh Nusantara, baik yang Islam ataupun non-Islam, dan masih banyak lagi pengetahuan yang teman-teman dapat di buku ini. Selain itu juga akan mengetahui berubahnya nama Hamengkubuwono menjadi Hamengkubawono. Itu ada sejarahnya dalam buku ini sebagai Sabda Raja. Mungkin itu saja dari aku, review dari Mustika Narga karya Gus Chandra Malik atau Chandra Malik. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.